Pemirsa, Presiden Prabowo masih memuji Jokowi dalam sejumlah kesempatan. Hubungan keduanya juga dikenal sangat dekat semenjak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan di pemerintahan Jokowi. Apa sebenarnya makna yang ingin disampaikan oleh Prabowo Subianto yang memuji Presiden ke-7 Indonesia tersebut? Untuk membahasnya sudah bergabung di studio bersama kami ada Adita Irawati, juru bicara Presiden Prabowo, dan juga Slamet Ginting, pengamat politik Universitas Nasional. Selamat petang Mbak Adita dan juga Bang Slamet. Terima kasih atas kehadirannya. Kita langsung ke Mbak Adita dulu. Mbak Adita, ini kenapa kemudian Pak Presiden memuji Pak Jokowi di tengah digelarnya sidang kabinet? Pesan apa sebetulnya yang ingin disampaikan? Ya, ini sebenarnya cerminan dari sikap kenegarawanannya Pak Presiden, Pak Prabowo ya. Beliau ini kan kalau kita lihat dalam berbagai kesempatan itu memang berupaya selalu memberikan rasa hormatnya ya kepada berbagai pihak. Dan khususnya juga kepada para presiden-presiden di periode-periode sebelumnya gitu. Kita lihat bahwa Pak Prabowo ini juga selalu menyampaikan bahwa beliau menganut prinsip keberlanjutan. Jadi apa yang memang sudah menjadi capaian dan keberhasilan dari pemerintah sebelumnya itu memang akan dilanjutkan oleh beliau, kan sudah pernah disampaikan juga ya. Jadi apa yang disampaikan dalam kesempatan sidang kabinet itu kemudian memberikan apresiasi ya, kami lihat ini sebenarnya sebagai cara beliau merefleksikan tadi kenegarawanan dan juga menekankan bahwa beliau kan berkomitmen melanjutkan program-program yang sudah ada gitu, yang memang itu berhasil. Dan menurut kami ini juga satu sinyal juga yang positif karena artinya transisi berjalan dengan mulus ya, dan stabilitas dalam negeri, stabilitas ekonomi bisa dijamin juga. Begitu sih kalau kita melihatnya. Oke, jadi menunjukkan sikap kenegarawanan dari seorang Presiden Prabowo Subianto. Kita menuju ke Bang Slamet Aditya ya. Jadi yang ingin kita tekankan adalah dengan adanya pujian yang disampaikan oleh Presiden Prabowo ini bagaimana menggambarkan hubungan antar keduanya, Presiden Prabowo dan juga Joko Widodo? Iya, tentu ini apalagi baru saja selesai pilkada serentak ya. Orang tentu mengartikan bagaimana sih sebenarnya hubungan politik antara Presiden Prabowo dengan mantan Presiden Jokowi. Dan di sini setidaknya Prabowo ingin mengamputasi pikiran-pikiran yang bahwa keduanya itu sedang renggang. Ada kepentingan-kepentingan politik yang berbeda. Jadi Prabowo dengan kepemimpinan gaya militeristik itu menunjukkan bahwa dia sangat loyal terhadap presiden, di mana Prabowo waktu itu sebagai Menteri Pertahanan. Nah, yang menarik kan sebenarnya di luar puja-puji itu sesungguhnya publik tetap saja menangkap, misalnya ilmuwan ekonomi, ilmuwan politik, kan di situ sesungguhnya di balik keberhasilan Jokowi mengendalikan inflasi, tapi di ujung masa pemerintahannya kita tahu terjadi inflasi beras yang luar biasa, harga sampai 18.000 dan rakyat itu menjerit. Selain itu ada daya beli masyarakat yang menurun begitu ya. Nah, ini tidak disebutkan oleh Prabowo. Jadi puja-puji seperti ini tentu dalam perspektif para ilmuwan politik tentu ada tujuan-tujuan. Jadi kira-kira tujuannya seperti apa? Tentu saja ini baru panggung depan dalam politik. Kita belum bisa melihat panggung tengah apalagi panggung belakang. Ini yang mungkin nanti akan kita kaji. Ada apa? Karena Presiden Prabowo terlalu sering melakukan puja-puji terhadap Jokowi. Ada apa ini? Paling tidak menurut saya sebagai tokoh dengan background militer, Prabowo sangat menjaga stabilitas politik. Dia ingin bahwa pemerintahannya di awal itu cukup baik begitu. Baik, saya ingin ke Mbak Adita. Tadi kan Anda katakan ini adalah sikap kenegarawan seorang Presiden Prabowo. Kemudian ada semangat keberlanjutan di situ. Pujian itu ke situ. Tapi sebagian publik juga menilai bahwa seolah-olah Pak Prabowo ini tidak bisa lepas dari bayang-bayang Pak Jokowi. Anda menilainya seperti apa? Iya, kalau dibilang tidak bisa lepas ya tentu setiap periode kepemimpinan pasti akan punya masa dan punya visi misinya sendiri ya. Tetapi sekali lagi yang ingin kami tekankan bahwa keberlanjutan ini penting gitu. Dan bagaimana masyarakat juga kemudian punya confidence level yang bisa dijaga, investor juga kemudian tetap percaya untuk melihat Indonesia sebagai tempat investasi yang baik. Ini kan perlu dijaga gitu ya. Sehingga yang seperti itu mari kita lihat secara positif gitu. Bahwa ini adalah cara beliau juga untuk menjaga stabilitas dalam negeri. Di samping juga
memang ada program-program yang itu sebelum masa beliau itu sudah menunjukkan kinerja yang baik. Dan ini memang harus dilanjutkan gitu. Di samping tadi sudah disinggung juga ya soal penanganan inflasi. Penanganan inflasi beliau juga secara spesifik kan menyebutkan, memuji cara Pak Jokowi menangani inflasi ini gitu. Bahkan spesifik beliau mengatakan koordinasi dilakukan dengan baik dan sebagainya. Jadi ya kita lihat ini memang satu, menurut saya memang Pak Prabowo ini betul-betul ingin menunjukkan gitu kepada masyarakat dan kepada juga tentunya seluruh kalangan ya, bahwa beliau itu satu, respect, kedua memang mendukung apa yang jadi program dan keberhasilan dari pemerintah sebelumnya dan komitmen untuk melanjutkannya, dan juga yang terakhir tentunya tetap tadi bagaimana transisi berjalan juga dengan baik. Oke, itu tadi kan soal program ya Mbak Adita ya, tapi tadi kan Bang Slamet menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini adalah dengan karakteristik militeristiknya Pak Prabowo ingin menunjukkan loyalitas kepada Joko Widodo. Itu betul nggak Mbak Adita? Tadi kan ini analisa dari Bang Slamet. Ya, sekali lagi kita lihat ya, Pak Prabowo ini kan dia tuh berteman dengan siapa saja, ya. Bahkan beliau pernah bilang bahwa satu musuh itu terlalu banyak, 1000 kawan itu terlalu sedikit gitu ya. Artinya ya kepada siapa saja dia bilang seperti itu, apalagi kepada pendahulunya ya, yang memang kalau dilihat capaian-capaiannya juga beliau sendiri juga sudah akui gitu. Jadi saya rasa ini sebenarnya tadi sekali lagi itu bentuk rasa hormat beliau sebenarnya kepada Pak Jokowi. Baik, saya ingin ke Bang Ginting. Bang Ginting, tadi yang menarik Anda katakan adalah mengenai ini panggung depannya nih. Masih ada panggung tengah dan panggung belakang. Analisis politiknya seperti apa, Bang? Jadi paling tidak begini ya, Presiden Prabowo dengan background militer yang garis komando, tentu saja gaya kepemimpinan militer itu tidak cukup untuk dikedepankan. Belajar dari pengalaman Presiden Jokowi selama 10 tahun, tentu ada hal-hal kepemimpinan yang humanistik misalnya. Itu Prabowo sedang belajar juga. Contohnya puja-puji itu ya. Itu bagian dari humanistik, gaya kepemimpinan yang humanistik. Tapi di sisi lain menurut saya kan gaya kepemimpinan humanistik yang dikedepankan oleh Presiden Jokowi, kita sering lihat gayanya sering zigzag. Artinya sen kiri belok kanan, sen kanan belok kiri. Nah ini juga mungkin sedang dipelajari oleh Presiden Prabowo Subianto, bahwa ada hal-hal yang baik tentu akan diteruskan, yang kurang tentunya akan di stop. Saya kira pola-pola kepemimpinan yang sedang dibangun oleh Presiden Prabowo, juga tokoh-tokoh militer itu juga akan mengadopsi dari gaya-gaya birokrasi. Nah, dalam penanganan inflasi itu saya kira ada tim penanganan inflasi pusat, ada tim penanganan inflasi daerah yang dikomandoi oleh Menteri Dalam Negeri, itu juga dipuji oleh Presiden Prabowo. Menurut saya juga itu satu hal yang memang harus diteruskan, bahwa harus ada yang mengendalikan inflasi di daerah. Tidak bisa pengendalian di pusat. Salah satu keberhasilannya pada saat kita menghadapi COVID, saya kira itu salah satu nilai plus yang bisa kita garis bawah. Oke, nanti yang akan kita dalami lagi adalah dengan pujian yang disampaikan oleh Presiden Prabowo terhadap Joko Widodo. Ini bagaimana pengaruhnya terhadap stabilitas politik di pemerintahan Prabowo Subianto. Nanti kita akan bahas lebih lengkap, tapi kita jeda dulu. Kami kembali hadir saat lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Oke, kita menuju ke Mbak Adita lagi. Mbak Adita, kalau tadi kan Bang Slamet menyampaikan ya bahwa pujian yang disampaikan oleh Presiden Prabowo ini ingin mengamputasi stigma yang terjadi di publik soal keretakan hubungan antara Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo. Apakah dengan pujian ini menurut Mbak Adita ada pengaruhnya terhadap stabilitas politik di pemerintahan pertama Pak Prabowo ini atau gimana Mbak Adita? Ya, sebelum ke situ mungkin kita balik tadi ya, apa yang jadi yang disampaikan oleh Pak Prabowo di Milad Muhammadiyah. Itu kan dia menyatakan tidak menjilat dan itu tulus, artinya memang ya beliau melihat ini satu hal yang memang pantas diapresiasi gitu. Jadi dari situ ya tentu ini di sisi lain akan menimbulkan ini juga kan, bahwa apa yang dipersepsikan selama ini ternyata tidak terjadi gitu, persepsi yang negatif ya, bahwa ada keretakan, tidak kecocokan, mungkin juga gaya kepemimpinan yang berbeda, dikhawatirkan juga nanti juga ada perbedaan-perbedaan yang mendasar. Tapi kalau kita lihat tadi Pak Prabowo sendiri juga sudah menyampaikan seperti itu, dan ini kalau ngelihat kita coba indikator-indikatornya sekarang dari indikator perekonomian aja ya, ini
ini rasanya so far so good ya kalau kita lihat kan. Jadi saya pikir ini juga sebagai refleksi dari apa yang sudah disampaikan beliau ini membawa confidence sendiri kepada masyarakat gitu. Di samping juga tentunya kebijakan-kebijakan yang beliau sudah keluarkan ya dalam kurun waktu sebulan terakhir kan. Yang kita lihat memang itu konsisten dengan apa yang menjadi rencana-rencana pada saat beliau mencalonkan dulu kan. Itu soal program, tapi hal berbeda Mbak, soal stabilitas politik, apakah ini juga pengaruh kalau menurut Mbak Adita di pemerintahan pertama Pak Prabowo? Ya saya rasa itu harus itu. Kita stabilitas politik, stabilitas ekonomi, dan stabilitas nasional secara keseluruhan harus kita jaga gitu ya. Jadi di samping memang itu program-program, kalau sekali lagi saya harus kembali pada program ya, itu memang pantas untuk dilanjutkan. Ya Pak Prabowo sendiri, sekali lagi saya lihat memang beliau punya sifat kenegarawanan yang betul-betul bisa memberikan rasa hormatnya kepada para pimpinan-pimpinan sebelumnya. Baik. Dan saya rasa ini ya beliau kan pasti melihat bagaimana agar kepentingan nasional lebih bisa dijaga ya. Dan itulah yang akhirnya beliau sampaikan kepada masyarakat. Baik, saya ingin ke Bang Slamet ini. Pak Prabowo tadi mengatakan di pidatonya di Milad Muhammadiyah ke-112 bahwa ini bukan membela, bukan menjilat. Dan saya bahkan dikalahkan. Artinya ada pengakuan yang jujur dan tulus. Tapi kan juga Anda mengatakan bahwa politik itu ada panggung yang ingin ditampilkan, ada panggung depan, ada panggung tengah dan belakang. Nah, yang di belakang ini apa? Ya, kan panggung depannya tulus banget, seolah-olah jujur betul itu. Iya, paling tidak kita harus lihat gaya bahasa pesan komunikasi dari seorang dengan background militer. Itu kan biasanya singkat, tegas, lugas gitu kan, dan juga pesannya itu singkat. Jadi apa yang diungkapkan oleh Presiden Prabowo tidak menjilat. Ya memang siapa yang harus dijilat? Toh dia sekarang sedang menjadi matahari. Lain soal kalau menteri puji-pujian kepada presiden, ada maksud. Kalau ini kan Prabowo memang sedang ada di puncak. Nah tentu puji-pujian ini juga seringkali diingatkan. Bahkan Presiden SBY juga mengingatkan, jangan sampai ada dua matahari kembar. Betul. Di mana kalau bicara hal-hal yang strategis ternyata memang Prabowo tidak bisa berbicara itu kepada wakil presiden Gibran. Jadi bicaranya dengan sang ayah, kan begitu ya. Tapi publik juga mengartikan bahwa oh ternyata Presiden Jokowi masih berada di lingkungan istana, terutama istana wakil presiden. Dalam perspektif politik kan wajar saja orang ada berpikir seperti itu. Itulah yang kemudian panggung belakang tentu ada kepentingan-kepentingan yang berbeda nantinya, terutama kepentingan politik, dan itu wajar. Misalnya bagaimana dengan menteri-menteri yang berasal dari era pemerintahan Jokowi, apakah akan dilanjutkan atau tidak? Ini kan menjadi rumor yang menarik kan, bahwa sebenarnya ada pesan juga yang ingin disampaikan bahwa Prabowo akan tegas kepada siapapun. Terutama juga kepada Presiden Jokowi, dia memberikan pesan untuk hal terkait korupsi nggak ada cerita, nggak ada pandang bulu. Artinya apa? Kalau memang menteri yang berasal dari pemerintahan Jokowi juga ternyata kemudian terindikasi, maka akan ada pemenggalan. Jadi panggung politik itu, panggung belakang ini tentu semuanya samar. Dan ini nanti akan terungkap beberapa bulan ke depan. Terutama misalnya apakah dalam 100 hari pemerintahan Prabowo atau 6 bulan pemerintahan Prabowo akan ada reshuffle kabinet. Toh sama juga Presiden Jokowi juga waktu itu belum sampai setahun ada yang di reshuffle. Bahkan dulu sampai 13 kementerian, 13 menteri di reshuffle. Itu nanti kita tunggu perkembangannya soal politik reshuffle dan lain sebagainya. Kita menuju ke Mbak Adita dulu. Mbak Adita, dengan pujian yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini, apakah artinya Pak Prabowo juga akan memasukkan beberapa program yang menjadi prioritas Pak Jokowi, misalnya kita sebut saja IKN, akan dilanjutkan atau gimana Mbak? Pak Prabowo sudah menyampaikan kan bahwa beliau akan melanjutkan apa yang sudah dilakukan di pemerintahan sebelumnya, termasuk hilirisasi, kemudian juga infrastruktur. IKN juga disebutkan bahwa beliau juga berkomitmen untuk melanjutkan itu. Jadi sekali lagi saya lihat tadi keberlanjutan itu memang dijaga betul sama beliau, dan itu direfleksikan dari tadi program-program unggulan yang kemudian akan dilanjutkan. Mungkin ada beberapa dinamika-dinamika atau perbedaan-perbedaan dalam konteks misalnya soal timelinenya, soal waktu yang mungkin diperpanjang dan sebagainya.
tetapi komitmen itu tetap ada, tetap dijaga. Oke, komitmen itu tetap terjaga, tapi untuk timeline waktunya itu gimana Mbak spesifiknya? Ya, misalnya seperti IKN ya, ini seperti juga yang sudah disampaikan juga oleh Kepala Otorita kan, bahwa tetap akan berlanjut, namun akan ada penyesuaian terhadap waktunya. Jadi memang prioritasnya mungkin akan diatur lagi, tetapi tetap itu akan dilanjutkan. Bukan sesuatu yang selama ini kan dipersepsikannya, wah ini nanti akan terjadi apa bahkan sampai parahnya katanya melangkah dan sebagainya. Itu dipastikan tidak terjadi seperti itu. Baik, ini kan berarti ada skala prioritas dalam program yang ingin dilanjutkan. Nah, Bang Slamet melihatnya seperti apa, Bang? Ya, saya kira untuk menjaga stabilitas politik terutama ya, maka keberlanjutan itu akan dilakukan di awal-awal masa pemerintah, supaya kemudian publik tidak melihat bahwa terjadi perbedaan yang menyolok antara pemimpin sebelumnya dan pemimpin yang melanjutkan. Ya. Nah, kita harus belajar soal kesinambungan program. Jangan sampai kemudian apa yang dilakukan presiden yang sebelumnya langsung diamputasi, diganti oleh program-program yang lain. Itu juga tidak bagus. Karena yang harus dilanjutkan adalah program pemerintahan, program negara, bukan program pribadi. Karena itu dulu kita punya GBHN, punya rancangan pembangunan jangka menengah, jangka panjang. Itu kita harus belajar juga dari pengalaman era Orde Baru, pengalaman era Orde kepemimpinan Orde Soekarno gitu ya. Jadi saya kira apa yang bagus harus dilanjutkan, yang tidak ya tidak. Jangan kemudian saya beda loh, saya antitesa dari presiden sebelumnya, itu juga nggak bagus. Ya. Baik, Mbak Adita, bentuk komunikasi yang hari ini dilakukan oleh Pak Prabowo ke Presiden ke-7 Joko Widodo ini seperti apa sih? Ya tentu itu Pak Prabowo yang tahu ya. Ya. Tapi kan sekali lagi, beliau itu tetap menjaga komunikasi dengan baik ya. Baik itu yang pribadi maupun juga penting untuk hal-hal yang terkait juga dengan tadi keberlanjutan dan kesinambungan program. Jadi masih terjalin dengan baik sebagai ya istilahnya mungkin senior ya, karena beliau kan pendahulunya sebagai presiden sebelumnya dan juga sebagai kawan sebenarnya. Jadi masih berjalan dengan baik. Begitu kita tegaskan. Nanti kita akan sama-sama melihat apa saja program-program yang akan terrealisasikan dalam waktu dekat dan juga jangka panjang. Sekali lagi terima kasih banyak Mbak Adita dan juga Bang Slamet atas waktunya sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu.